wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai regulasi audit sektor publik. Yuk disimak penjelasannya. Halo semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai regulasi audit sektor publik. Bagi kalian yang ingin mengetahui apa saja sih regulasi yang mengatur mengenai audit sektor publik, harus simak loh presentasi kami kali ini. Pada bab 2 regulasi audit sektor publik, di sini akan dibahas 6 sub pembahasan, yang dimana yang pertama, pengaturan Undang-Undang Dasar 1945 tentang audit sektor publik, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, standar pemeriksa keuangan negara, penerbitan regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan, serta penerimaan regulasi organisasi yang akan diaudit. Secara singkat, arti regulasi dapat dipahami sebagai peraturan. Lebih luas, dan pengertian regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Regulasi sektor publik, ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan dan lain sebagainya pada sektor keuangan dan administrasi keuangan. Selanjutnya, pengaturan Undang-Undang Dasar 1945 tentang audit sektor publik terdapat pada bab 8A, pasal 23E, pasal 23F, dan pasal 23G tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pasal 23E menyatakan tentang amanat yang diberikan kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Pasal 23F menyatakan anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Pasal 23G menyatakan kedudukan BPK di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Regulasi UU lain terkait audit sektor publik ada UU Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Ketetapan MPR Nomor 10/MPR/2001, Ketetapan MPR Nomor 6/MPR/2002, kemudian UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selain regulasi tentang undang-undang, ada juga peraturan lain terkait audit sektor publik, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Berikutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berisi 1. Pemeriksaan. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kedua, jenis audit. Jenis audit terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ketiga, pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keempat, pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada organisasi sektor publik pemerintah dapat dilakukan oleh akuntan publik selain BPK, dengan ketentuan hasil pemeriksaan harus diserahkan kepada BPK. Kelima, hak-hak pemeriksa saat menjalankan tugas pemeriksaan. Keenam, penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Ketujuh, penyerahan laporan hasil pemeriksaan kepada lembaga perwakilan DPR atau DPRD sesuai kewenangan. Kedelapan, tindak lanjut dari penyerahan laporan hasil pemeriksaan kepada lembaga perwakilan DPR atau DPRD. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Di dalam undang-undang ini diatur dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan dan keanggotaan dalam BPK. Kedua, tugas dan wewenang anggota. 3. Pemilihan dan pemberhentian anggota BPK. 4. Hak keuangan atau administratif dan protokoler, tindakan kepolisian, kekebalan serta larangan. Yang kelima, kode etik, kebebasan, kemandirian, dan akuntabilitas. Keenam, pelaksanaan BPK. Yang ketujuh, anggaran. 8. Ketentuan pidana. 9. Ketentuan peralihan. Dan yang terakhir, ke-10, ketentuan penutup. Berikutnya, standar pemeriksaan keuangan negara. Standar pemeriksaan keuangan negara yang selanjutnya disingkat SPKN adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sebelum standar tersebut yang ditetapkan oleh BPK pada tahun 2007, pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap organisasi sektor publik pemerintah mengacu pada SAP BPK tahun 1995. SAP BPK dipandang sudah tidak mampu lagi memenuhi dinamika pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik yang terjadi di pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan organisasi sektor publik lain. Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang atau berkewajiban menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara. Setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Akhirnya, pada tahun 2007, BPK berhasil merumuskan dan menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Perbedaan SAP, konsep SPKN. Pertama, landasan hukum. SAP ditetapkan berdasarkan keputusan BPK, sedangkan konsep SPKN ditetapkan diamanatkan kepada BPK dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Yang kedua, perbedaan terhadap istilah yang digunakan. Pada SAP, istilah yang digunakan adalah auditing. Pada konsep SPKN, istilah yang digunakan adalah pemeriksaan. Perbedaan ketiga adalah penerapan. SAP diterapkan oleh BPK, APIP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dan KAP, Kantor Akuntan Publik. Sedangkan konsep SPKN dilakukan atau diterapkan oleh BPK dan Kantor Akuntan Publik untuk dan atas nama BPK. Perbedaan keempat adalah jenis pemeriksaan. Pada SAP, jenis pemeriksaannya ada dua, yaitu audit keuangan dan audit kinerja. Sedangkan pada konsep SPKN ada tiga, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kebijakan audit BPK. Penetapan regulasi audit sektor publik diawali dengan pengajuan rancangan regulasi baik berupa rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah tentang audit sektor publik. Rancangan regulasi tersebut dapat diajukan oleh pemerintah, DPR ataupun DPD. Rancangan regulasi tersebut selanjutnya dibahas bersama-sama oleh pihak-pihak yang berwenang. Pembahasan RUU dilakukan di dua tingkat pembahasan. Pembicaraan tingkat pertama dilaksanakan dalam rapat komisi, rapat badan legislasi, rapat panitia anggaran atau rapat pansus. Sedangkan pembicaraan tingkat 2 diambil dalam rapat paripurna. Kemudian setelah RUU tersebut disetujui oleh DPR RI dan ditandatangani oleh Presiden, maka rancangan undang-undang tersebut barulah akan menjadi undang-undang yang sah. Penyusunan perencanaan audit tahunan oleh lembaga auditor. Penyusunan perencanaan audit tahunan berkaitan dengan pihak internal auditor atau tim auditor dan pihak eksternal yaitu klien. Perencanaan audit yang berkaitan dengan klien dapat dilakukan dengan menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan audit antara auditor dengan klien. Penyusunan perencanaan audit tahunan yang berkaitan dengan pihak internal auditor atau tim auditor biasanya berupa rencana kerja audit yang akan dilaksanakan. Rencana kerja audit tersebut dituangkan dalam bentuk formulir yang disebut rencana kerja audit. Berikutnya,
Secara garis besar, rencana kerja audit berisi beberapa hal sebagai berikut. Pertama, tujuan dan lingkup audit. Kedua, identifikasi individu yang bertanggung jawab langsung terhadap tujuan dan lingkup audit. Ketiga, identifikasi dokumen acuan yang berlaku, seperti standar sistem mutu dan manual mutu klien. Keempat, identifikasi anggota tim audit. Kelima, penentuan tanggal dan tempat audit dilakukan. Keenam, identifikasi unit organisasi klien. Ketujuh, penentuan waktu dan lama untuk setiap aktivitas audit. Dan yang terakhir, jadwal pertemuan yang diadakan dengan pimpinan klien. Penyusunan rencana kerja audit atau RKA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, sarana pemberian tugas kepada tim audit. Yang kedua, sarana pengawasan pelaksanaan audit secara berjenjang mulai dari ketua tim sampai dengan pengendali mutu. Yang ketiga, pedoman kerja atau pegangan bagi auditor. Yang keempat, landasan untuk membuat ikhtisar atau ringkasan hasil audit. Dan yang terakhir, sarana untuk mengawasi mutu audit. Proses perencanaan audit tahunan. Proses perencanaan audit tahunan meliputi tahapan penilaian risiko dan tahapan penyusunan rencana audit. Tahapan penilaian risiko dilakukan pada awal siklus perencanaan dan difokuskan pada pengumpulan informasi risiko tentang komponen audit dan penilaian risiko dalam menyusun rencana audit tahunan. Tahapan penyusunan rencana audit dilakukan atas kepatuhan tahapan penilaian risiko dan menunjukkan pelaksanaan penggunaan sumber daya audit internal dengan cara yang paling efektif. Dalam menilai risiko relatif, auditor harus mengumpulkan informasi dari yang pertama analisis keuangan, yang kedua analisis perubahan menyangkut manajemen, sistem, sumber pendanaan, peraturan yang ada pada unit organisasi yang diaudit. 3. Wawancara dengan unit organisasi. Selanjutnya, pertimbangan kegiatan audit eksternal. Lalu, isu audit yang diidentifikasi dan diberikan oleh Dewan Audit yang dirumuskan dalam model risiko. Setiap komponen audit dinilai dengan mempertimbangkan yang pertama, lingkungan pengendalian manajemen yang didasarkan pada kelayakan struktur pengendalian internal yang ada, keahlian manajemen, masalah historis, tentang waktu audit, kondisi yang ditemukan selama masa kajian, hambatan dana, kompleksitas operasi dan teknologi, keefektifan dan efisiensi operasi. Yang kedua, exposure bisnis. Potensi kebocoran dana biasanya berhubungan dengan besaran kegiatan. Yang ketiga, sensitivitas publik dan politik. Exposure seperti ini muncul kapan saja dan dapat menurunkan kepercayaan publik. Kondisi yang mempengaruhinya adalah kemungkinan publisitas yang merugikan, dukungan masyarakat maupun pemerintah yang berkurang, reputasi yang terganggu, penurunan legitimasi terhadap nilai-nilai dasar audit. Yang keempat, persyaratan kepatuhan. Kompleksitas dan kejelasan dari semua kebijakan internal dan eksternal, prosedur, hal-hal yang berkaitan dengan aturan dan anggaran dasar. Yang kelima, informasi dan pelaporan. Informasi yang andal diperlukan pada setiap level organisasi. Dan yang terakhir, perubahan organisasi atau perkembangan organisasi. Berikutnya, temu rencana audit tahunan. Rencana kerja audit tahunan disusun oleh ketua tim audit. Kemudian, ketua tim audit bertemu dengan klien. Dalam hal ini adalah kepala atau pimpinan organisasi sektor publik untuk membicarakan perencanaan audit. Setelah disetujui klien, kemudian dikomunikasikan kepada seluruh auditor anggota tim dan klien. Rencana kerja audit dibuat fleksibel agar dapat diubah sesuai informasi yang dikumpulkan selama audit dan memungkinkan penggunaan sumber daya yang efektif. Selanjutnya, penerbitan regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan. Tim audit didefinisikan sebagai sebuah kelompok yang bertanggung jawab untuk melakukan audit terhadap suatu departemen atau organisasi. Tim audit terdiri dari ketua dan anggota tim audit. Kebijakan audit digunakan sebagai arahan saat melakukan audit pada organisasi sektor publik. Setelah tim audit terbentuk dan kebijakan audit dirumuskan, langkah selanjutnya adalah menerbitkan regulasi tentang tim audit dan kebijakan audit. Dengan adanya regulasi yang jelas dan sah, proses audit yang dilakukan tim audit memiliki dasar hukum yang jelas dan sah.
Penerimaan regulasi organisasi yang akan diaudit. Setelah regulasi tim audit dan kebijakan audit diterbitkan, kemudian regulasi tersebut akan diterima oleh lembaga pemeriksa untuk kemudian bisa melakukan proses audit di lembaga atau sektor publik yang terkait. Saat audit, secara umum klien memiliki beberapa tugas yaitu 1. Menentukan keperluan atau permintaan dan tujuan audit serta saat proses audit dimulai. 2. Menentukan unit organisasi yang akan diaudit. 3. Menentukan ruang lingkup umum audit. 4. Menerima laporan hasil audit. 5. Memberitahu klien untuk menindaklanjuti hasil temuan audit.